Silakan Pak Selid, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya set. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Ya. Pak. Ya, silakan. Saya mau menyiapkan presentasi saya dulu ya, Pak. Apa presentasi saya kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Ah, Silakan Sudah kelihatan, Pak Pak Selid. Ya, Sergit. ya. ya, baik. Eh, Shalom, Bapak Ibu, teman-teman, juga Pak Prof. Puji Tuhan saat ini karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, saya bisa mempresentasikan materi yang sudah saya kerjakan dengan judul Penciptaan dan Kejatuhan. Untuk strukturnya, saya mengikuti dengan apa yang sudah diberikan dalam silabus. Jadi strukturnya seperti demikian. Bagian ini, yaitu penciptaan dan juga kejatuhan, merupakan, bisa dibilang di situ dikatakan dalam materi adalah fondasi teologis. Jadi, karena dalam bagian ini kita akan melihat beberapa hal, dan juga dalam bagian ini kita bisa melihat asal mula manusia, identitas, asal-usul dunia, masuknya dosa, dan juga alasan mengapa kita membutuhkan penebusan. Dalam dua topik tadi, yaitu penciptaan dan kejatuhan, ini setelah saya coba riset juga merupakan bagian dari metanarasi Alkitab, yaitu di situ ada empat narasi besar. Pertama tentang penciptaan, kedua kejatuhan, ketiga penebusan, dan juga tentang penyempurnaan atau pemulihan. Selanjutnya yang menjadi ruang lingkup dalam presentasi saya saat ini, yaitu mengikuti yang ada dalam silabus, kejadian 1 hingga kejadian 3. Dan dalam sini menyatakan peristiwa besar yang dalam ruang lingkup ini. Pertama, mengenai Allah yang menciptakan dunia. Yang kedua, mengenai Allah yang menciptakan manusia seturut dengan gambarnya atau imago Dei. Dan ketiga, mengenai manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kejadian yang bagian pertama hingga ketiga ini menekankan penciptaan semesta oleh Allah. Kedua, berfokus kepada kejadian pasal 2 fokus kepada penciptaan manusia dan relasi manusia dengan Allah. Dan kejadian 3 itu menjelaskan tentang masuknya dosa dan kehancuran yang ditimbulkannya. Jadi secara naratif dari 1 hingga 3 ini menunjukkan satu harmoni dari yang baik menjadi rusak, dari yang hidup menjadi menuju mati, dari suatu persekutuan antara manusia dengan Allah menuju keterasingan. Dan perubahan ini menjadi satu dasar, bisa dibilang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, yaitu sejarah penebusan yang juga kita sudah bahas di minggu kemarin. Selanjutnya, bagian pertama, fokus teologis. Di sini kita masuk pada topik pertama, yaitu Imago Dei. Kita akan melihat dalam area in creation atau dalam area penciptaan. Imago Dei di sini adalah salah satu tema penting dalam kejadian ini, ditemukan dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat 27. Dikatakan bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ini berarti manusia atau kita memiliki posisi yang unik di antara seluruh ciptaan yang lain. Dan manusia ini bukan hanya sekedar makhluk biologis semata, tapi manusia adalah makhluk yang pertama dapat berelasi dengan Allah, yang kedua memiliki moralitas, ketiga kesadaran, dan keempat juga dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah. Makanya kita juga disebut Imago Dei. Dan konsep ini juga merupakan, bisa dibilang, sebagai martabat utama manusia. Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, maka kita memiliki nilai atau memiliki martabat. Dan di sini muncul di sini juga bisa lahir tentang dasar etika atau bahkan etika Kristen, juga dasar-dasar kita untuk berelasi dalam kehidupan kita dengan manusia lainnya atau dengan sesama kita. Namun memang di zaman modern ini, kalau kita coba lihat banyak hal, eh, bisa dibilang nilai-nilai ini mulai ada penurunan atau bahkan kekurangan. Dan ini juga sering banyak diukur oleh, setidaknya apa yang saya coba lihat dari secara kacamata besar,
hal-hal nilai ini tentang martabat kita sering diukur dari pencapaian, popularitas, penampilan, atau pengakuan sosial. Padahal dari kejadian ini, seharusnya martabat kita diukur berdasarkan identitas sejati kita yang dapat ditemukan dalam relasi kita dengan Allah. Kurang lebih dalam bagian Imago Dei, kurang lebih seperti itu. Yang kedua tentang mandat budaya. Selain manusia diciptakan menurut segambar dengan Tuhan, yaitu atau Imago Dei, Tuhan pun memberikan kita mandat. Dalam ayat 28, manusia diperintahkan untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan dalam buku yang diberikan, ini juga disebut sebagai cultural mandat dalam bahasa Inggrisnya. Artinya di sini bahwa kita manusia dipanggil untuk mengelola ciptaan yang tadi bisa di-highlight dari kalimat menaklukkan, mengelola ciptaan, membangun budaya bekerja, menciptakan keteraturan karena memang sejak awal sudah teratur, dan yang terakhir juga memelihara bumi demi kemuliaan Allah. Jadi pekerjaan kita, mandat kita untuk mengelola ini bukan setelah kita jatuh ke dalam dosa, tapi sejak awal, sejak kita belum terjatuh, kita memang sudah dipanggil untuk menjalani mandat ini, yaitu apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena ini juga yang bisa kita lihat dalam kondisi sekarang, bahwa seringkali ada beberapa orang yang seolah memisahkan antara kehidupan rohani dan juga kehidupan modern. Ada yang memisahkan antara sekuler dan rohani. Padahal seharusnya dalam perspektif ini semua terintegrasi. Kehidupan rohani kita harus menjalar atau teremanasi, bisa dibilang begitu, sehingga membuat kehidupan kita dalam dunia mencerminkan apa yang Allah panggil atau apa yang Allah inginkan bagi kita untuk kemuliaan Allah. Di sini bahwa sejak awal kita dipanggil menjadi wakil Allah, dan sebagai wakil Allah, meskipun kita tinggal dalam dunia yang rusak ini, sebentar mungkin akan saya coba jabarkan tentang kerusakan itu. Yang kita sebagai wakil Allah yang dipanggil dalam dunia rusak ini untuk tetap menjadi wakil Allah yang menggambarkan citra Allah itu sendiri, karena memang itu identitas dasar kita menurut apa yang sudah saya pelajari. Dan selanjutnya kita akan melihat tadi dalam in creation, kalau kesimpulannya bisa dibilang begini, Imago Dei itu fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan fakta itu bisa kita lihat, bisa kita buktikan. Sementara mandat budaya itu berarti manusia dipanggil untuk menjadi wakil Allah di dunia. Itu saya coba ringkaskan, dan selanjutnya saya akan coba menjabarkan tentang dalam kejatuhan atau infall. Harmoni penciptaan tadi bisa dibilang tidak berlangsung dengan baik, karena hanya dalam beberapa pasal saja kita langsung melihat bahwa manusia sangat-sangat mudah melanggar perintah Allah. Seperti yang tadi Ibu Desi sudah katakan tentang covenant of works atau perjanjian kerja antara manusia dengan Allah, dan kita gagal. Wakil kita Adam gagal melakukan apa yang disebut sebagai perjanjian kerja. Dan dosa ini dimulai ketika pertama saya coba cari, banyak yang mengatakan bahwa kemungkinan pertama manusia melakukan itu karena meragukan Allah. Karena kebenaran yang Allah katakan seolah-olah digantikan oleh kebenaran yang iblis katakan. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini manusia tidak mempercayai karakter Allah yang ada dalam dirinya, dan dia ingin menentukan hidupnya sendiri tanpa Allah, tetapi dia menjadi hamba kepada dosa, yaitu mengikuti kata iblis. Jadi ada semacam pemberontakan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memberontak kepada Allah dan menjadi hamba dari dosa atau hamba dari kegelapan. Di sini dosa tidak sekedar hanya sebagai satu tindakan moral yang salah, tetapi pemberontakan seperti saya sudah katakan tadi, dan akibat itu sangat besar. Dalam silabus Pak Prof sudah menjelaskan ada begitu banyak lapisan-lapisan horizontal, vertikal, kosmik bahkan. Jadi karena satu perbuatan saja, bukan hanya kita yang hancur oleh karena dosa, tapi seluruh kehidupan yang ada di dunia ini hancur dan takluk di bawah dosa. Di sini ada relasi dengan rusak, relasi manusia dengan Allah rusak, relasi kita dengan sesama rusak, relasi antara kita dengan seluruh ciptaan rusak, hingga adanya penderitaan, adanya kematian, adanya konflik, adanya kehancuran yang masuk ke dalam dunia. Dan sampai hari ini kita bisa lihat di mana-mana
Kita bisa lihat dampaknya melalui perang dan lain sebagainya. Ada permusuhan di kiri dan di kanan kita. Semua adalah impact dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga dunia pun ikut serta jatuh di dalamnya. Dan saya akan melanjutkan pada bagian kedua tentang fokus misional. Jadi dalam sini saya mencoba membuat jadi satu pertanyaan besar tentang fokus misional. What is the meaning of the human life? Apa yang menjadi makna utama dari kehidupan kita manusia? Atau kalau saya coba urutkan jadi dua pertanyaan, jadi apa tujuan saya diciptakan Tuhan dan mengapa saya perlu ditebus? Uh, Tuhan dalam rencana awalnya, tujuan awal manusia dalam rencana Allah ketika Allah menciptakan kita sudah pasti memiliki kita pertama untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Ini bisa dibilang sebagai uh, apa ya, satu relasi dengan Allah. Yang kedua untuk memuliakan Allah dan untuk menjalankan kehendak Allah di bumi. Seperti tadi sudah saya katakan dalam mandat budaya. Jadi memang sejak awal kita diciptakan bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi ini untuk misi Allah. Karena memang sejak awal Allah sudah memiliki misi untuk kita kerjakan, yaitu tadi covenant of works. Nah, Allah ingin dunia ini dipenuhi oleh manusia yang hidup mencerminkan karakternya. Tetapi karena kesalahan kita sehingga dosa itu masuk. Manusia yang seharusnya memuliakan Allah dalam covenant of work tadi, di sini menjadi gagal sehingga kita hanya memuliakan apa yang kita ingini. Dan karena itu seluruh sejarah Alkitab kemudian bergerak menuju satu pemulihan yang juga sudah teman-teman uh, paparkan tadi, pemulihan menuju tujuan Allah bagi manusia. Jadi ada satu tujuan baru. Awalnya tujuan kita diciptakan untuk bersekutuan dengan Allah itu dirusak oleh diri kita sendiri karena kita gagal. Jadi kita tetap memiliki satu tujuan baru, makanya kita perlu ditebus untuk tetap mengerjakan, uh, untuk tetap berelasi dalam hubungan kita dengan Allah. Dan ini menjadi satu alasan mengapa kita ditebus atau mengapa kita orang-orang yang percaya ditebus. Setelah kita jatuh dalam dosa, kita memiliki satu kebutuhan terbesar. Makanya kita perlu ditebus. Kita jatuh dalam dosa, dan dosa begitu berbahaya, atau setidaknya mungkin untuk teman-teman yang belum pernah mendengar, setidaknya dalam denominasi saya, ada satu doktrin yang bernama total depravity. Ini yang disoroti tentang kekuatan dosa, betapa dosa itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak main-main atau bekerja dengan efektif. Jadi seluruh diri kita tunduk kepada dosa, sehingga meskipun kita melakukan perbuatan baik, itu kita bisa ragukan bahwa kita melakukan untuk diri kita sendiri atau untuk Allah. Tanpa Roh Kudus atau tanpa penebusan, tanpa Allah yang memampukan kita melakukan perbuatan baik, kita tidak akan pernah benar-benar melakukan perbuatan baik meskipun menurut dunia itu baik. Setidaknya itu yang coba saya kulik dari doktrin tersebut. Dan di tengah penghukuman ini, kita lanjut kepada bagian tadi, tengah penghukuman ini, dalam Kejadian 3, Allah memberi janji yang sangat-sangat bisa dibilang apa ya, seharusnya mendorong kita untuk berbuat segala sesuatu demi Allah dengan semakin luar biasa lagi, yaitu tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Eh, Ibu tadi siapa ya? Ibu Tri sudah mengatakan itu dengan apa, seeds, bisa dibilang seeds, atau ada juga bilang the seeds of woman, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan itu juga disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama. Dan sejak titik ini seluruh Alkitab bergerak maju, bergerak progresif kepada kedatangan Kristus. Dan di sini, seperti juga Pak Eli juga sudah gambarkan tadi juga teman-teman, Kristus datang untuk memulihkan manusia yang jatuh, mengasurkan kuasa dosa, dan membawa ciptaan kepada pemulihan. Sehingga kejatuhan manusia ini bukan menjadi satu akhir cerita, makanya hanya terdapat pada Alkitab Kejadian pada pasal ketiga, bisa dibilang itu terlalu dini untuk melihat kita jatuh, tapi ternyata it's not the beginning, itu bukan awal cerita. Ada begitu banyak cerita lainnya yang menyusul ke belakang menunjukkan bahwa Allah menembus kita untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya bagi kita. Di sini saya mendapatkan satu quotes yang menarik setelah menyusunnya dalam satu buku.
tentang kebermaknaan hidup kita bisa dikatakan seperti ini. Yesus sang pengharapan dunia datang ke dalam dunia dan memberikan dirinya ditaklukkan kepada kesia-siaan agar kita semua yang percaya tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Jadi kita yang meaningless karena dosa mendapatkan makna yang sejati, yang awal sudah ada tapi diberikan lagi dengan bisa dibilang kepastian yang ada, karena dalam kerangka penebusan Allah bukan hanya Allah Bapa yang bekerja, hanya anak bekerja, tapi juga ada Allah Roh Kudus yang memelihara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menurut apa yang saya lagi membahas tentang apa yang menjadi bagian dalam diri saya, dalam dalam tulip itu bisa dikatakan bagian P, bahwa kita yang sudah diselamatkan Allah dipelihara untuk tetap berada dalam keselamatan itu. Makanya kalau ditanya kepada saya percaya kepastian keselamatan karena ada Roh Kudus. Lanjut pada bagian penutup, ini menjadi bagian akhir saya. Saya akan coba menyimpulkan dari satu bagian dari narasi tadi. Meskipun di awal dimulai dari penciptaan dan kejatuhan, tapi di sini saya coba memutar balik. Jadi the dangerous of the sin, ke ke berbahayaan dosa, dan ke kebaikan, keindahan Injil, penciptaan dan kejatuhan yang tadi sudah saya coba presentasikan, bukanlah hanya cerita tentang masa lalu, tetapi penjelasan tentang kondisi kita, kondisi manusia sejak dulu hingga hari ini, dan alasan mengapa manusia membutuhkan Kristus, karena kita berada dalam kuasa dosa. Kita memerlukan Kristus untuk memulihkan relasi kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Allah, sehingga kita kembali mampu memuliakan Kristus, mampu berada dalam misi Kristus, mampu kembali bersama-sama dengan Kristus di akhir nanti. Mungkin ini sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi saya. Selanjutnya dikembalikan kepada Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sheldit buat presentasinya untuk display PowerPoint dan juga poin-poinnya sangat baik sekali. Juga menyebutkan berbagai makna-makna rohani dalam kisah-kisah dari penciptaan sampai pada kejatuhan, ya. Seperti halnya disebut tadi penciptaan sampai kejatuhan, tentunya ada tentang penciptaan, doktrin ciptaan yang baik, ya, bahwa semua kebaikan itu berasal daripada Tuhan sejak awalnya, gitu ya. Kemudian disebutkan kejatuhan, maka ada doktrin dosa di situ, ya. Kemudian ada Injil pertama, proto-evangelium, ya, doktrin proto-evangelium. Ya, doktrin tadi juga disebutkan imago Dei, ada juga doktrin manusia, ya. Kita bisa belajar Christian anthropology dari situ, kemudian tentang gambar dan rupa Allah. Ada juga tentang pernikahan, ya, pernikahan pertama itu, ya. Adam dan Hawa seperti itu. Jadi ada banyak makna-makna rohani dalam rangkaian peristiwa di dalam Alkitab, sehingga sejarah itu dapat disebut sebagai theological history, sejarah yang mempunyai makna rohani di mana Tuhan turut campur tangan mengintervensi sejarah manusia dan juga menjamah sejarah itu sehingga semuanya berpusat pada penebusan, berpusat pada Kristus, ya, dan betapa indah kita melihat sejarah itu, sehingga beberapa teolog mengatakan history itu adalah his, yaitu dia, story, cerita tentang dia, begitu, ya. Ya, luar biasa, ya. Tadi sudah disebutkan tentang identitas, ya, berapa kali Pak Sheldit menyinggung tentang identitas. Penting sekali kita untuk mempunyai identitas yang benar, gitu ya. Kadang-kadang identitas kita taruh pada prestasi, ya, Pak, manusia, ya, secara umum. Kadang-kadang identitasnya ditaruh pada hal-hal yang lain seperti itu, ya. Identitas kita harus kita kita taruh, kita posisikan di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, kita orang yang diselamatkan, kita orang yang ditebus, maka itulah yang menjadi dasar fondasi kita
untuk bertransformasi, ya kan? Kita orang yang dikasih Tuhan, itulah yang menjadi pondasi kita, ya kan? Bukan yang lain, bukan pencapaian kita dalam pelayanan, itu bukan identitas kita. Itu adalah identitas. Itu kita menaruh identitas pada tempat yang salah. Kemudian tadi tentang juga disebutkan tentang kepastian keselamatan, ya itu bagus, ya ada doktrin anugerah, ya. Beberapa orang cenderung memandang anugerah itu hanya sampai pada keselamatan. Itu problemnya, ya. Bahkan ada satu pengkhotbah di zaman dahulu, ya, bernama John Gill. Dia bilang bahkan kita tidak perlu menginjil. Dia sampaikan di mimbar karena Tuhan sudah memilih, sudah menyelamatkan kita. Wah, itu ada ekstrim itu, ya, karena memandang anugerah itu hanya terkait keselamatan. Padahal anugerah juga adalah anugerah untuk kita mempunyai kekuatan untuk mengalami transformasi. Nah, itu persoalannya pada teman-teman kita yang tidak tepat di dalam memahami doktrin anugerah. Seperti tadi Pak Sheldon sudah mengatakan bahwa kita berbuat baik itu juga adalah kita dimampukan, ya, karena anugerah Tuhan. Nah, itu harusnya kita melihat terkait dengan transformasi, terkait dengan pertumbuhan kita menuju kedewasaan rohani. Kita perlu melihat anugerah itu juga adalah kekuatan untuk kita dapat memanifestasikan perbuatan-perbuatan baik, memanifestasikan buah-buah roh, memanifestasikan karakter-karakter yang baik. Nah, itu yang menjadi PR buat teman-teman kita, ya, terkait dengan doktrin anugerah itu, ya. Jadi tidak hanya sampai pada keselamatan, tidak hanya sampai pada hidup yang kekal, tapi juga kekuatan untuk kita mengalami perubahan, ya. Kalau R.C. Sproul itu tadi Pak Sheldon menyinggung tentang reform atau Calvinis, ya. Kalau R.C. Sproul mengatakan bahwa kepastian keselamatan, jaminan keselamatan itu justru semakin jelas ketika kita melihat bahwa kita mengalami transformasi, bahwa kualitas-kualitas itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Kita semakin yakin